Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arasinta, NIM 2018143115, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Model Somatic, Auditory Visualization Intellectually atau SAPI terhadap hasil kemampuan berpikir tematis siswa di kelas 5. Baiklah, untuk yang pertama ialah tinjauan pustaka. Poin pertama adalah model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dirancang untuk membentuk kurikulum atau suatu rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian poin kedua ialah model pembelajaran SAPI. Model pembelajaran SAPI ialah pembelajaran yang menggabungkan fisik dan aktivitas intelektual. SAPI ini yang berarti somatic bergerak, auditory mendengar, visualization mengamati, dan intellectually memecahkan sebuah masalah. Model pembelajaran SAPI ini haruslah menekankan siswa belajar menggunakan seluruh alat indera yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian poin ketiga, langkah-langkah model pembelajaran SAPI. Yang pertama ialah siswa membaca materi yang akan dipelajari. Kemudian kedua, siswa dibagi menjadi kelompok 4-5 anggota pada setiap kelompoknya. Ketiga, siswa diminta mengamati media gambar yang telah dibagikan oleh guru dan mendiskusikannya kepada teman kelompoknya. Dan yang keempat, siswa mendemonstrasikan hasil kerja kelompok mereka ke depan kelas sesuai dengan materi yang telah dibagikan oleh guru. Kemudian, poin keempat ialah berpikir kritis. Berpikir kritis adalah sebuah proses terarah dan jelas yang digunakan untuk kegiatan dalam mengambil keputusan atau memecahkan sebuah masalah. Kemudian, poin kelima ialah pembelajaran matematika di sekolah dasar ialah ilmu tentang bilangan-bilangan dan ilmu tentang logika mengenai bentuk, besaran, dan tersusun yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu aljabar, geometri, dan analisis. Adapun langkah-langkah dalam tujuan matematika yaitu yang pertama, melatih cara berpikir, bernalar, dan menarik kesimpulan. Melatih cara berpikir itu dengan cara banyak bertanya serta rasa ingin tahu yang luas. Contohnya, siswa yang aktif di kelas. Kemudian, bernalar, kita sebagai seorang guru memberi sebuah pertanyaan kepada siswa. Contohnya, siswa diminta mengamati sebuah media gambar, kemudian siswa mampu menyebutkan dan menjelaskannya ke depan kelas. Kemudian menarik kesimpulan, yaitu dengan cara guru bertanya kepada siswa apakah sudah jelas atau belum mengenai pembelajaran materi yang sudah dipelajari tadi. Contohnya itu kesimpulan dari semua materi yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian kedua, mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, yaitu dengan cara merancang dan memberikan ide-ide yang baru. Kemudian ketiga ialah mengembangkan kemampuan memecahkan sebuah masalah, yaitu dengan cara merancang dan dari ide baru tadi timbullah rasa ingin tahu serta ingin memecahkan sebuah masalah tersebut. Kemudian yang keempat ialah mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi dan komunikasi gagasan, yaitu dengan cara mengajak siswa berbicara di depan kelas atau mengajak siswa berpuisi di depan kelas. Kemudian selanjutnya, materi bangun ruang. Materi bangun ruang ini ialah ada sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, di sini sisi ini ialah yang membatasi bagian luar dan dalam pada bangun ruang. Kemudian rusuk ialah 2 garis pertemuan antara 2 sisi pada bangun ruang, dan sudut ialah bagian pojok pada bangun ruang. Nah, selanjutnya di sini saya mempunyai sebuah media bangun ruang, yaitu bangun ruang
kubus dan bangun ruang balok. Kubus ini memiliki ciri khas, yaitu memiliki sisi yang sama, di mana kubus ini memiliki 6 buah sisi, 8 titik sudut, dan 12 rusuk. Sisi pada kubus ini ialah berbentuk persegi. Di bagian sisi ialah A, B, C, D, bagian dan seterusnya. Kemudian titik pada kubus ini ialah A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian rusuknya A, B, B, C, C, D, D, A, dan seterusnya. Kemudian sisi pada kubus ini ialah berbentuk persegi. Selanjutnya, bangun ruang balok. Bangun ruang balok ini ialah prisma tegak segi 4, memiliki 6 buah sisi, 8 titik sudut, dan 12 rusuk. Sisi pada balok ini ialah berbentuk persegi panjang, di mana sisi ini ialah A, B, C, D. Kemudian titik pada balok ialah A, B, C, D, dan seterusnya. Di bagian rusuknya ialah A, B, B, C, C, D, D, A, dan seterusnya. Baiklah, untuk selanjutnya ialah metodologi penelitian, di mana poin pertama ialah tempat penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 10 Kayu Agung. Objek penelitian ini adalah siswa-siswi SD Negeri 10 Kayu Agung. Kemudian subjek penelitiannya ialah dilaksanakan secara kolaboratif partisipasi dengan guru SD Negeri 10 Kayu Agung. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara tes, dokumentasi, observasi sebelum dan sesudah pembelajaran berlangsung. Kemudian selanjutnya, teknik analisis data ialah observasi pembelajaran yang dianalisa, kemudian ditafsirkan berdasarkan kajian pustaka dan pengetahuan guru. Hasil belajar siswa dianalisa berdasarkan ketuntasan belajar siswa sudah mencapai taraf penguasaan konsep yang telah diberikan. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data ialah perangkat tes, lembar observasi atau aktivitas guru dan aktivitas siswa. Lembar observasi ini mencakup yang pertama ialah berani bertanya, kedua berani mengemukakan pendapat, ketiga berani menjawab, keempat bersedia membantu teman, kelima menghargai pendapat teman, dan yang keenam tidak mengganggu teman. Kemudian poin yang keenam atau poin yang terakhir ialah keaktifan siswa mengerjakan tugas kelompok indikator keberhasilan, yaitu adanya peningkatan hasil belajar siswa dari hasil tes rata-rata pembelajaran IPS dengan bahasa perubahan sifat benda. Peningkatan hasil belajar siswa mencapai lebih dari 90% pada materi perubahan benda pada siswa SD Negeri 10 Kayu Agung, di mana siswa sudah mencapai KKM yaitu 70. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proposal skripsi saya pada Ibu Pemuji. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, terima kasih kepada Bu Arasinta atas pemaparannya. Di sini Ibu ingin bertanya, apa alasan Anda memilih judul penelitian ini? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Sinta. Apa alasan saya mengambil judul ini? Alasannya ialah karena memudahkan proses belajar mengajar antara siswa dan guru. Karena pembelajaran ini dilakukan secara fisik dan aktivitas intelektual. Contohnya seperti apa? Contohnya tadi seperti menggunakan media konkret seperti yang saya jelaskan tadi. Misal menggunakan media bangun ruang balok ataupun media bangun ruang kubus. Jadi media balok ini sangat membantu metode Sapiada. Iya. Apa metode yang kamu gunakan dalam penelitian ini? Metode yang saya gunakan ialah tool eksperimen, yaitu yang diambil secara random atau acak dari dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kenapa kamu tidak menggunakan metode lain? Karena metode ini
Arasinta, Ibu mau menyanggah sedikit. Penyampaiannya baik, tapi agak gugup ya. Jadi santai saja, rileks. Sesuai dengan kata penguji, dia menanyakan 3 hal tersebut ya, cukuplah untuk sempro hari ini. Kemudian Ibu setuju yang telah disampaikan oleh Dwi Arasinta tadi, jika kemampuan siswa tersebut melalui pembelajaran melalui balok, kubus tersebut sangat membantu pendidikan siswa tersebut. Jadi baiklah, itulah yang Ibu sanggah dari penguji. Terima kasih. Itulah yang dapat Ibu sampaikan. Ya, terima kasih Ibu Pembimbing. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proposal skripsi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.